Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Alpen Mario Albertus Toros dengan NIM 55532200036 dari kelas 7A Ekonomi Pembangunan. Pada dokumenter ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengeksplorasi situs-situs sejarah yang ada di Banten Nama. Saat ini saya lagi ada di Keraton Surasowan. Ikuti perjalanan saya di Keraton Surasowan. Inilah Keraton Surasowan atau yang dikenal sebagai Keraton Putih. Keraton Surasowan terletak di Jalan Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Keraton ini dulunya adalah pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Keraton Surasowan dibangun pada abad ke-16 dan mencakup aula kerajaan, taman, kolam, hingga balai-balai untuk pertemuan penting. Bangunannya dikelilingi benteng tebal dengan parit air sebagai pertahanan. Keraton ini dihancurkan pada awal abad ke-19 oleh Belanda setelah pemberontakan dan konflik internal di istana. Penghancuran keraton adalah strategi kolonial untuk menghapus pusat kekuasaan lokal. Sekarang keraton ini hanya tersisa pondasi dan dinding-dinding besar, tapi skalanya masih menunjukkan betapa megahnya dulu. Kerusakan keraton menandai memudarnya sistem kerajaan tradisional dan masuknya perubahan sosial politik kolonial. Saat ini saya lagi berada di Keraton Kaibon. Ikuti keseruan saya menjajahi Keraton Kaibon. Sekarang saya berada di Keraton Kaibon. Keraton Kaibon berada di Jalan Raya Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Keraton ini dibangun sebagai istana untuk Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Saifuddin. Nama Kaibon itu sendiri berasal dari kata keibuan yang melambangkan penghormatan kepada sosok ibu dalam budaya Banten. Keraton ini menjadi pusat tempat tinggal ratu serta simbol kekuasaan dan juga kelembutan. Keraton Kaibon hancur pada tahun 1832 akibat serangan Belanda yang ingin melemahkan Kesultanan Banten setelah terjadi konflik politik dan pembatasan kekuasaan sultan. Kondisi terkini dari situs ini masih kurang terawat di beberapa bagian, namun tetap menjadi destinasi sejarah yang penting. Keraton yang hancur menjadi simbol perubahan sosial politik Banten akibat kolonialisme. Ini menunjukkan bagaimana identitas budaya dapat tergerus oleh kekuatan eksternal. Selanjutnya, saya lagi ada di Museum Situs Keperbekalaan Banten Nama. Ikuti saya menjelajah museum ini, yuk. Museum Situs Keperbekalaan Banten Nama terletak di Jalan Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Sebelum kita masuk ke museum ini, kita harus terlebih dahulu mengisi daftar hadir pengunjung yang ada di sebelah kiri pintu masuk dan juga menaruh barang bawaan dan dititipkan kepada petugas yang bertugas yang ada di sebelah kiri pintu masuk. Di museum ini, kita bisa melihat peninggalan Kesultanan Banten seperti keramik, senjata, peta jalur perdagangan, hingga benda-benda istana pada zaman dahulu.
Artefak-artefak ini memperkuat pemahaman bahwa Banten adalah kerajaan maritim dengan jaringan perdagangan internasional. Identitas kebudayaan Banten tercermin dari keberagaman barang-barang yang ditemukan. Selanjutnya, saya lagi ada di Masjid Agung Banten. Ini terletak di Banten Nama. Masjid Agung Banten terletak di Jalan Komplek Masjid Agung Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid Agung Banten memiliki arsitektur yang unik karena memadukan unsur Jawa, Arab, Persia, hingga Tiongkok. Menara masjid dirancang oleh arsitek Tionghoa yang dikenal sebagai Che Bancut. Masjid ini bukan hanya pusat ibadah, tapi juga simbol kejayaan Kesultanan Banten sebagai kerajaan maritim dan pusat dakwah Islam. Menara ini dulu difungsikan sebagai tempat pengawasan kapal-kapal yang datang ke Pelabuhan Banten. Saat ini, masjid terawat dengan baik dan terus digunakan sebagai tempat ibadah, wisata religi, dan juga situs budaya. Dalam perspektif studi kebantenan, Masjid Agung Banten mencerminkan identitas budaya Banten yang plural, inklusif, dan kosmopolit pada masa kerajaan. Situs terakhir yang saya kunjungi hari ini dalam video ini di Banten Nama yaitu Benteng Spelwijk. Ayo kita jelajahi keindahannya. Benteng ini dibangun pada tahun 1684 oleh VOC untuk memperkuat kendali militer Belanda di Banten. Fungsinya adalah untuk mengawasi aktivitas rakyat Banten dan mengamankan kepentingan dagang VOC. Kondisi Benteng Spelwijk pada saat ini yaitu benteng masih berdiri, walaupun ada bagian yang rapuh, namun struktur dasarnya masih kuat dan menjadi bukti kolonialisasi Belanda. Benteng ini menunjukkan bagaimana kolonialisme mengubah struktur politik Banten, serta memperlihatkan perjumpaan antara kekuasaan lokal dan juga kekuatan asing. Makanan khas Banten yang pertama adalah rabek. Rabek adalah masakan Kesultanan Banten yang berbahan dasar kambing yang dimasak dengan rempah pedas dan juga manis. Makanan selanjutnya ada sate bandeng. Sate bandeng ini memiliki tekstur yang lembut karena durinya dihaluskan. Ini merupakan salah satu ikon kuliner khas Banten. Makanan khas Banten terakhir yaitu adalah emping melinjo. Banten terkenal dengan penghasil melinjo terbesar di Indonesia. Salah satu olahan melinjo di Banten yaitu dijadikan emping melinjo. Emping melinjo jadi oleh-oleh paling khas dari Provinsi Banten. Sekian video dokumenter saya mengeksplorasi situs-situs sejarah di Banten Nama. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.